YouTube. Ya. Halo, shalom teman-teman yang ada di YouTube. Ya, YouTube Priscilla Das Channel dan juga teman-teman yang ada di Zoom semuanya. Selamat malam Nusantara. Selamat malam Indonesia. Selamat hari Sabtu, tepatnya 4 Juli. Wow, kita sudah di tanggal 4 saat ini, Saudara. Ada sukacita, Saudara. Saya bisa melihat wajahnya. Wajah-wajah yang bersukacita apalagi baru gajian. Ini masih awal bulan. Jangan letoy-letoy ya. Oke, saudara. Siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang maha baik, semua karena anugerah-Mu. Kami ada sampai hari ini. Tepatnya hari ini Sabtu 4 Juli. Tuhan, sudah Juli kami kau bawa di tahun ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami saat ini mau duduk tenang mendengar firman-Mu. Kami buka hati seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Roh Kudus, ambil alih hamba yang menyampaikan, hambanya alat. Sembunyikan di balik kuasa-Mu. Penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi. Kami patahkan segala kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Allah. Dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Tuhan berkati wifi, semua perangkat elektronik, bahkan kami semua keluarga kami. Pada saat mendengar firman-Mu, kau celikkan mata kami seperti Lydia. Kami dikoreksi, dinutrisi, didewasakan. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah Tuhan. Amin. Shalom, shalom. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Ya, stay tune terus di sini, saudara. Saat ini firman Tuhan, saya beri judul krisis yang menguji kepemimpinan. Wow, saudara, Anda mendengar ini, jangan pikir Anda bukan pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Kepemimpinan bukanlah jabatan, tapi panggilan. Kepemimpinan itu aspek ruangnya banyak, bukan di kursi. Itu namanya pimpinan. Kita adalah pemimpin. Semua kita pemimpin. Dan saat ini, malam ini, mari kita bahas tentang krisis yang menguji kepemimpinan. Saudara, karakter terlihat ketika tekanan meningkat. Karakter terlihat ketika tekanan meningkat. Jadi karakter seorang pemimpin itu tidak terutama terlihat ketika semua berjalan mudah. Tetapi ketika tekanan meningkat, ketika integritas digoda, suara ditahan, martabat manusia diperkecil, dan tubuh pemimpin mulai lelah. Di sanalah panggilan diuji. Hati kita sebagai pemimpin disingkapkan. Sebenarnya krisis itu menyingkapkan bagaimana hati kita yang sesungguhnya. Bukan, kita nggak bisa bersembunyi saat itu, saudara ya. Ketahuan semua karakternya. Kepemimpinan itu perlu kembali kepada Allah. Saudara, mari baca Amsal 4 ayat 23, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow, saudara, sebenarnya kalau di eksegesis nanti panjang. Mungkin nanti aja ya, saudara ya. Anda boleh catat, saudara, firman Tuhan ayat kuncinya dari Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau perlu, ini jadi ayat hafalan. Ini ayat kunci malam ini yang membahas tentang karakter yang terlihat ketika tekanan meningkat. Ini tema besarnya krisis yang menguji kepemimpinan. Ternyata kalau tidak membahas ini, ayat kuncinya ada di Amsal 4. Ini bicara hati, saudara. Dan Anda juga bisa baca nanti banyak tokoh yang akan dibahas di sini. Kita ambil dari Daniel 6 ayat 4 sampai 11. Di sini integritas Daniel ketika diawasi dan ditekan. Dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, Maria Magdalena sebagai saksi kebangkitan yang dipulihkan dan diutus. Kejadian 16 ayat 7 sampai 13, Hagar dijumpai Allah sebagai pribadi yang dilihat. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18, Elia dirawat Allah ketika lelah, takut dan merasa sendirian. Dan kita juga akan belajar dari Mika 6 ayat 8 sampai juga, ya, Mika 6 ayat 8 aja. Ini melakukan keadilan dan bagaimana kita diminta mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Tekanan tidak menciptakan karakter,
Tekanan inilah yang menyingkapkan karakter yang selama ini sedang dibentuk. Kamu akan kelihatan aslinya saat ditekan. Bukan saat semua nyaman, saat ditekan ketahuan kamu yang pemarah, ketahuan kamu yang emosian semuanya, saudara. Ada satu sisi kepemimpinan yang jarang dibicarakan ketika kita masih berada di awal perjalanan. Sebenarnya kalau di awal semua pasti bilang apa visi misinya. Nah, kalau mau mulai gereja, visi misinya apa? Kalau mau mulai ini, visi misinya apa? Itu pasti ditanya tentang visi. Kita suka nanti di awal-awal pasti suka bicara tentang keberanian. Kita harus berani gitu ya. Kemudian kita bicara, ini panggilan saya merasa terpanggil. Ini biasanya kata-kata di awal. Dan kita bicara, ini pengaruh. Kita ini sebagai pemimpin harus kelihatan pengaruhnya. Tetapi saudara, cepat atau lambat, setiap pemimpin akan masuk ke ruang yang lebih sunyi, sunyi senyap, dan lebih berat, sangat ditekan. Inilah ruang krisis. Ruang apa namanya, saudara? Ruang krisis di mana terasa sunyi senyap, sangat berat. Wow, kita masuk ke ruang krisis, saudara. Siapa yang siap masuk ke ruang krisis? Siapa yang merasa sedang ada di ruang krisis saat ini? Saya berdoa, saudara, firman yang diberitakan malam ini akan menguatkan Anda. Kita semua adalah pemimpin. Pemimpin bukan bicara kursi. Kita pemimpin. Di rumah kita pemimpin. Di mana-mana kita adalah pemimpin. Saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini Anda ada di ruang krisis yang saya maksud. Wow, firman ini cocok ya. Nanti yang misalnya lagi buru-buru, Anda bisa dengarkan di YouTube saya. Ada dua, Empower Woman Ministry dan juga di Priscilla Das Channel. Oke? Nah, saudara, itu tadi bilang ruang krisis ya, ruang krisis. Saya berdoa siapapun saat ini yang sedang berada di ruang krisis, ya seperti Bapak Nadim ya, dia sedang ada di ruang krisis, saudara. Karakternya sedang diuji sebagai seorang pemimpin. Saudara, kita berdoa ya, keadilan ditegakkan, saudara. Jadi kita suka bicara panggilan tadi pengaruh, tapi semua ketahuan saat kita ada di ruang krisis. Krisis apa? Krisis integritas, krisis suara, krisis keadilan dan martabat, krisis kelelahan dan luka pemimpin. Di ruang krisis, kata-kata indah tidak cukup. Kayak puisi-puisi, saya kan kadang ngomong kayak berpuisi gitu, saudara ya. Kata-kata indah. Di ruang krisis, slogan kepemimpinan tidak cukup. Walaupun sampai kita tempel di dinding-dinding, semua slogan-slogan kepemimpinan tidak cukup. Di ruang krisis yang terlihat apa? Isi hatimu. Isi hatimu akan terlihat di ruang krisis, di ruang krisis, di ruang krisis. Ini ibu pendetanya mau nyanyi atau mau apa sih? Supaya jangan terlalu berat karena kita sedang ada di ruang krisis agak nyantai ya. Jadi apakah kita tetap benar ketika tidak ada yang melihat? Wow. Apakah kita berani bersuara ketika kebenaran mulai dibungkam? Apakah kita masih melihat wajah manusia ketika keputusan menjadi rumit? Apakah kita mau dirawat Allah ketika tubuh kita, jiwa kita, relasi kita mulai memberi tanda kelelahan? Pemimpin itu bisa mengalami kelelahan, bisa banget karena pemimpin adalah manusia. Saudara, di bagian ketiga buku saya, nanti beli ya saudara ya. Ini saya sedang endorse juga. Ini mengajarkan bahwa karakter terlihat ketika tekanan meningkat. Bukan ketika semua orang memuji kita. Bukan ketika agenda berjalan lancar. Bukan ketika laporan terlihat baik. Tetapi ketika ada kompromi kecil yang tampak wajar. Ketika ada suara yang takut berbicara.
Ketika manusia berubah menjadi angka, lu bermanfaat gue pakai, nggak bermanfaat singkirkan, manfaatkan, manfaatkan, singkirkan kalau sudah kurang-kurang bermanfaat. Kita udah kehilangan belas kasih dan kasih hati nurani. Pikirannya untung rugi, untung rugi, untung rugi. Emang semua orang itu barang angka. Saudara, hati-hati. Banyak yang begini nggak sadar dia. Sudah di sudah dikendalikan sama mamon, saudara. Ketika pemimpin terus berjalan, tetapi hatinya mulai kosong, hati-hati. Mungkin kamu melihat pemimpinmu masih memimpin, tapi sebenarnya hatinya udah mulai jenuh, hatinya udah mulai kosong. Nanti transfer kok. Itu kelihatan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah itu perintah. Kita yang menjaga, bukan Tuhan yang menjaga, bukan orang yang menjaga. Kita yang menjaga hati kita. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kamu yang harus jaga hatimu. Kalau kamu gak jaga hatimu, kamu dikuasai iri dengki, kamu bisa jadi pembunuh. Sama seperti Kain. Kain, dia nggak menjaga hatinya, dia panas melihat adiknya Habel diterima persembahannya. Dia nggak jaga hatinya, adiknya nggak punya salah sama dia, dia bunuh. Kalau kamu nggak jaga hatimu, ada orang yang lebih hebat daripada kamu nggak bisa terima. Atau ada orang baru atau temanmu, kamu nggak bisa terima. Saudara, itu orang-orang iri dengki adalah orang-orang yang gak jaga hati. Orang-orang yang dikuasai iri dengki, bisa berbahaya, bisa membunuh saudara. Padahal nggak pernah salah yang diiri dengkiin. Tapi dia bunuh karakter orang. Dia bunuh, dia hasut orang itu. Itu membunuh juga loh, memfitnah saudara, membunuh karakter orang. Mungkin kamu pikir manusia nggak tahu, Tuhan tahu. Kamu nggak jaga hati, kamu yang rugi, saudara. Kamu jadi pembunuh, selalu ada konsekuensi untuk yang kamu lakukan. Selalu ada hukum tabur tuai. Jangan pikir kamu selamat, ya, saudara. Jadi kenapa hati harus dijaga? Karena dari hati ini lahir keputusan kau mau bunuh orang atau tidak. Dari hati ini lahir bagaimana kita menggunakan, bagaimana cara kita memakai kuasa ketika kita ada di atas. Dari hati ini lahir cara memperlakukan manusia. Dari hati ini lahir cara kita berbicara, cara kita memimpin. Dan ini mohon maaf ini jatuh. Tidak bisa. Oke. Jadi, bila hati tidak dijaga, hati-hati. Krisis di luar akan membuka kerusakan di dalam. Saudara, dari buku saya yang sedang saya tulis, ini mencakup di bagian ketiga yang menguji tentang dan membahas krisis yang menguji kepemimpinan transformasional Kristiani. Jadi kalau bagian 3 itu dari bab 10 sampai bab 13. Dari bab 10 buku saya ini bicara tentang krisis integritas. Bagaimana kejatuhan besar sering dimulai dari kompromi kecil. Kemudian juga berbicara tentang krisis suara. Bagaimana kebenaran perlu dipulihkan melalui kesaksian yang bertanggung jawab. Dan di bab 12 ini martabat. Bagaimana manusia tidak boleh tahu keputusan. Dan di bab 13 ini bicara tentang krisis kelelahan dan luka pemimpin. Wow, siapa yang lagi terluka? Aku terluka, sembuhkanlah Tuhan. Aku terluka, pulihkanlah Tuhan. Boleh nyanyi kayak gitu, saudara. Boleh jujur. It's okay. You say it's not okay, God. Please heal me. That's okay. Be honest with God. Saudara, di bab 13 itu banyak menyentuh saya karena saya pernah di titik ini, kelelahan dan terluka. Jadi, saya membahasnya di bab 13 bagaimana seorang pemimpin yang terus memberi juga perlu dirawat Allah. Percayalah, Allah paling tahu kita. Dia akan merawat kita. Jadi, 4 krisis ini bukan 4 masalah terpisah, saudara. Semuanya terhubung.
Integritas yang rusak ini membuat suara kebenaran melemah. Suara yang dibungkam membuat martabat manusia hilang. Saudara, manusia yang terus diabaikan membuat pemimpin dan komunitas terluka. Aku terluka, pulihkanlah Tuhan. Aku terluka, sembuhkanlah Tuhan. Gak apa-apa nyanyi kayak gitu, saudara. Itu lagu yang saya buat-buat sendiri gitu ya. Baru aja muncul nadanya ya. Oke, jadi pemimpin yang tidak dirawat akhirnya memimpin dari luka. Bahaya kalau orang memimpin dari luka, saudara. Saya juga pernah terluka. Saya juga pernah memimpin dari luka. Dan saya menyadari, Tuhan, aku tidak mau memimpin dari luka. Pulihkan aku. Pulihkan aku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan lukaku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Aku berdoa, Tuhan, sembuhkan aku. Jangan biarkan aku memimpin dari luka. Tapi biar aku memimpin dari kasih. Karena yang kurasakan adalah kasih karuniamu dan itu selalu cukup bagiku. Jadi hari ini kita akan melihat tiga pesan utama. Pertama, krisis menguji integritas melalui kompromi kecil. Shh, krisis menguji integritas melalui kompromi kecil. Kedua, krisis menguji keberanian melalui suara dan martabat manusia. Shh. Krisis menguji keberanian kita melalui apa? Suara dan martabat manusia. Ketiga, krisis menguji kerendahan hati melalui kesediaan pemimpin untuk dirawat. Jangan sombong kalau kau sudah terluka, ngaku ya, jangan sosok kuat. Ya, nggak ada kita yang kuat, kita semua punya kelemahan. Nggak ada kita yang bisa mampu semua, kita butuh Tuhan, ketergantungan di dalam Tuhan. Jadi saudara kita masuk krisis yang menguji integritas melalui kompromi kecil. Siapa sih ini suka ngobrol-ngobrol, nanti ada kompromi-kompromi kecil jadinya krisisnya identitas integritasnya terkuras. Hati-hati. Saudara sudahi kompromi-kompromi kecil. Bab 10 berkata krisis integritas. Kompromi kecil yang dicegah. Saya punya alat-alat yang mau dibawa jadi alat kepemimpinan ya saudara ya. Jadi ini early warning audit namanya warning audit. Kejatuhan besar hampir selalu dimulai dari kompromi kecil. Saya ulang, kejatuhan besar hampir selalu dimulai dari kompromi kecil, saudara. Krisis integritas jarang datang dengan wajah yang menakutkan. Jarang, saudara. Dia sering datang dengan kalimat yang terdengar biasa. Nanti saja dibereskan. Semua orang juga begitu. Yang penting pelayanan tetap jalan. Ini hanya sekali. Tidak ada yang akan tahu. Kalau terlalu jujur, nanti pekerjaan terhambat. Kalimat itu mungkin tampak sederhana, tampak kecil, saudara. Tetapi justru karena kecil, dia berbahaya. Kejatuhan besar hampir selalu dimulai dari kompromi kecil. Kita melihat ini dalam Daniel 6. Daniel hidup di tengah sistem yang penuh tekanan politik. Ada orang-orang yang mencari kesalahan dalam dirinya. Mereka ingin menjatuhkannya. Mereka mengawasi pekerjaannya. Mereka mencari celah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka tidak menemukan kesalahan dalam tugas Daniel. Kenapa? Bukan Daniel pandai menyembunyikan kesalahan. Bukan. Tapi karena dia setia dalam pekerjaan, dalam ibadah, saat diawasi.
Dia setia ketika tidak disukai, dia setia ketika ketaatan kepada Allah menjadi berbahaya. Daniel tidak mulai menjadi berintegritas di gua singa. Gua singa hanya memperlihatkan integritas yang sudah lama terbentuk. Nggak bisa orang tiba-tiba berintegritas. Kalau dia suka bohong, jadi bohong. Kalau dia suka jujur, wow, disuruh bohong sulit, saudara. Itulah pelajaran besar bagi kita. Krisis besar tidak menciptakan karakter. Krisis besar itu membuka karakter yang sudah dibentuk selama ini oleh keputusan-keputusan kecil kita. Setiap laporan yang jujur, setiap uang yang dikelola dengan benar, setiap janji yang ditepati, setiap kesalahan yang diakui, setiap konflik, kepentingan yang dibereskan, setiap kata tidak terhadap kompromi kecil. Semua itu sedang membentuk integritas. Saudara, alat yang tadi saya kenalkan, early warning audit. Bab ini memberi alat bernama early warning audit. Jadi ada 4 pemeriksaan awal, saudara. Pertama, kepentingan oleh keputusan ini. Apakah saya sedang melindungi pelayanan atau sebenarnya melindungi nama saya sendiri? Apakah saya sedang menjaga kebenaran atau menjaga reputasi? Kedua, tekanan. Tekanan apa yang sedang mendorong saya berkompromi? Uang, loyalitas, rasa takut, budaya senioritas, atau keinginan agar semua terlihat baik, 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 baik. Ketika kebohongan kecil, kalimat apa yang sedang saya pakai untuk menenangkan hati nurani, padahal kamu udah tahu kamu bohong, cuman kamu tenang, sekali aja. Hanya kali ini, nanti juga aku beresin. Sebenarnya ini kamu tuh sudah hati nuraninya bilang, itu salah. Tapi kamu tenangkan dengan kata-kata yang seperti itu. Siapa pernah? Saya pernah. Dan saya mau mengaku. Dan menulis ini saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya harus menyampaikan kebenaran. Dan saya terus diproses tentang ini. Bukan berarti saya menulisnya saya perfect, saudara. Tapi karena saya mengalaminya. Mungkin juga dalam hati kita berkata, tidak ada yang dirugikan. Tidak! Bilang begitu, saudara. Ini saya sebenarnya mau ngajar atau mau sandiwara ya, saudara. Maaf ya, saudara. Mantan artis, saudara. Jadi, seringkali kebohongan kecil bukan sekedar ucapan, saudara. Ini adalah obat bius bagi hati nurani. Keempat, saksi akuntabilitas. Siapa yang boleh menegur saya? Siapa? Siapa yang cukup dewasa untuk bertanya dengan jujur? Siapa yang boleh melihat keputusan kita sebelum kita membenarkannya sendiri? Saudara, integritas cukup dijaga oleh niat baik. Saya ulang, integritas tidak cukup dijaganya karena kau punya niat baik. Integritas perlu sistem, perlu saksi, perlu kebiasaan, perlu hati yang takut Tuhan. Saudara, di zaman sekarang, kita perlu menerapkan dalam pelayanan. Integritas kita seringkali akan diuji ketika laporan kita buat. Dalam keluarga, integritas kita diuji ketika janji kecil kita ucapkan dipenuhi atau enggak, saudara. Dalam bisnis, integritas kita diuji ketika keuntungan ini dapat diperbesar dengan cara yang samar atau bagaimana. Dalam kampus, integritas diuji ketika plagiarisme dianggap biasa. Dalam gereja, integritas diuji ketika konflik ditutup demi nama baik. Dalam dunia digital, integritas diuji ketika seseorang membangun citra
yang tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Maka pertanyaan saat ini saudara sederhana. Kompromi kecil apa yang sedang saya beri alasan? Jangan menunggu krisis besar. Jadi perlu menghentikan dari tanda pertama. Karena kejatuhan besar hampir selalu dimulai dari kompromi kecil yang terlalu lama dipelihara. Saudara, integritas bukan hanya keberanian besar pada hari krisis. Bukan karena krisis kamu sosok berani, oh aku berani, berani, berani. Integritas adalah kesetiaan kecil sebelum krisis datang. Suara dan martabat. Saya ulang. Krisis menguji keberanian melalui suara dan martabat manusia. Saudara, di bab 11 saya menulis bagian buku saya yang berjudul Krisis Suara. Suara, dengarkanlah aku. Apa kabarnya? Bukan yang itu, saudara, ya. Ini krisis. Ini prinsip tentang kesaksian yang bertanggung jawab, saudara. Jadi ada alatnya. Voice Recovery Map namanya. Voice Recovery Map. Suara dipulihkan, bukan supaya didengar, tetapi supaya kebenaran dapat hidup. Suara dipulihkan, bukan supaya kita didengar. Siapa kita sih? Ngarap-ngarap banget. Tapi yang paling kita utamakan, kebenaran senantiasa hidup. Setelah integritas diuji, suara akan diuji. Karena orang tahu kebenaran pada akhirnya akan berhadapan dengan pertanyaan, apakah kebenaran ini akan saya simpan? Atau akan saya sampaikan dengan bertanggung jawab? Bila kita membaca dalam Yohanes 20, Maria Magdalena berdiri di dekat kubur Yesus dan dia menangis, saudara. Ia datang dengan duka, dengan kehilangan yang sangat dalam, dengan hati yang begitu hancur, sehingga dia juga belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Hanya modal setia, setia dan kerinduan. Kerinduan dan kesetiaan kiranya mengawal aku. Ibu, gak usah nyanyi, Ibu Pendeta. Khotbah aja. Baik, saya akan khotbah. Saya mengerti perasaan setiap orang. Dia datang dengan duka, ya. Dia datang dengan hati yang belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Lalu Yesus bangkit memanggil namanya, Maria. Sebelum Maria menjadi saksi, dia lebih dulu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sebelum dia membawa kabar setelah diutus, dia lebih dahulu dipulihkan baru diutus. Sebelum dia berbicara kepada murid-murid, dia lebih dulu mendengar suara Tuhan. Ini penting. Suara yang dipulihkan bukan suara yang lahir dari ambisi untuk didengar. By the way, buku pertama saya berjudul Suara yang Tuhan Pulihkan. Jadi suara yang dipulihkan lahir dari perjumpaan dengan Kristus. Dia menjadi saksi kebangkitan. Bukan karena dia ingin menjadi pusat cerita, tetapi karena kebenaran harus hidup. Disinilah prinsip bab 11 bekerja. Kesaksian yang bertanggung jawab. Ada dua bahaya yang harus dihindari, saudara. Bahaya pertama adalah diam yang melindungi ketidakbenaran. Diam tidak selalu bijaksana. Ada diam yang lahir dari takut. Ada diam yang lahir dari budaya yang lebih mencintai citra daripada pertobatan. Ada diam yang membuat orang rentan terluka lebih lama. Bahaya yang kedua adalah bicara yang benar isinya,
tetapi tidak bertanggung jawab caranya. Ini bahaya. Walaupun benar, tapi nggak bertanggung jawab caranya bahaya. Kebenaran dapat dilukai oleh cara penyampaian yang ceroboh. Kamu asal nyampein aja, nggak tahu caranya. Hati itu dapat jadi kabur. Ketika dibungkus, ada amarah di situ. Kita marah-marah. Dibungkus kemarahan yang tidak diuji. Karena itu suara yang dipulihkan harus menjadi kesaksian yang bertanggung jawab. Disinilah alat voice recovery map. Ini memberi alat voice recovery map. Ada 5 langkah. Pertama, dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar. Dengarkan Tuhan, dengarkan fakta. Dengarkan orang yang terdampak. Dengarkan keadaan hati sendiri. Ya, saudara itu dipaksa banget gitu. Dengarkan Tuhan. Dengarkan fakta. Dengarkan orang yang terdampak. Dengarkan juga hatimu, hati nuranimu ini. Apakah kita ini sedang digerakkan oleh kasih kepada kebenaran atau oleh keinginan membalas? Jadi yang pertama dengar. Yang kedua, namai. Namai. Berilah nama yang tepat pada realitas yang kau rasakan. Kita nggak bisa memang mengecilkan luka, nggak bisa. Tapi juga jangan membesar-besarkan fakta. Jangan menyebut manipulasi sebagai perbedaan gaya. Jangan menyebut kekerasan verbal sebagai pembentukan karakter. Tetapi juga jangan memberi nama terlalu berat sebelum fakta diuji. Jadi uji motifnya apa? Uji buktinya apa? Uji resiko, uji forum. Apakah ini perlu percakapan pribadi? Apakah perlu saksi? Apakah perlu jalur resmi? Apakah perlu perlindungan? Jadi sampaikan saudara, kebenaran perlu jalur ya. Tidak semua kebenaran harus disampaikan di ruang publik. Jadi tidak semua hal cukup dibicarakan empat mata. Aku pikir empat mata aja kami bicara. Enggak, ada saatnya itu harus bicara 6 orang gitu ya saudara ya. Ada situasi yang butuh pendampingan, kebijakan, atau otoritas yang tepat. Yang kelima, tindak lanjut ya saudara. Kesaksian tidak berhenti pada keberanian pertama. Ya, apa responnya? Siapa yang perlu dijaga? Apa langkah berikutnya? Apakah kebenaran makin mendekatkan komunitas kepada pertobatan dan pemulihan? Dan di bab 12, krisis keadilan dan martabat. Krisis keadilan dan martabat. Ini prinsip wajah yang tidak boleh hilang, saudara. Jadi di sini ada dignity impact assessment. Ya, ketika martabat manusia hilang dari keputusan, kepemimpinan kehilangan jiwanya. Jadi setelah suara dipulihkan dalam buku saya, bab yang ke-12, ini akan membawa kita kepada martabat. Bukan martabak ya, bukan makanan itu saudara ya. Martabat ya. Karena seorang bisa saja disebut dalam rapat, tetapi tidak sungguh-sungguh dilihat sebagai manusia, dia pura-pura disebut gitu ya. Padahal nggak pernah dihargai saudara. Jadi dia sebenarnya hanya ini berguna nggak nih ya, kira-kira berguna dimanfaatin dulu baru nanti disingkirin gitu. Tuh namanya disebut angka saudara. Kayak tahanan gitu ya saudara, angka kayak budak pakai angka gitu ya. Padahal buat nama sama angka kan lebih enak nama ya saudara ya. Jadi sebagai kasus, jadi dia disebut sebagai angka karena dia disamakan dengan kasus, beban, resiko, biaya, masalah. Namun dalam Kejadian 16 kita bertemu seorang perempuan yang ditemui Tuhan.
Dia bertemu Hagar. Hagar perempuan Mesir, seorang hamba, seorang yang berada dalam posisi rentan. Tubuh dan masa depannya masuk ke dalam konflik rumah tangga Abram dan Sarai. Ketika ia tertindas, ia melarikan diri ke padang gurun. Di sana Allah menjumpainya. Allah bertanya kepadanya. Allah menyebutnya. Allah melihatnya. Lalu Hagar menyebut, dialah perempuan pertama dijumpai Allah. Dialah perempuan pertama yang memberi nama yang sangat indah kepada Allah, pemilik semesta alam ini. Ketika dia di titik terendahnya, di padang gurun, di lukanya yang begitu menyayat hatinya. Ketika dia dijumpai secara pribadi, dia memberi nama terindah kepada Tuhan karena dia bilang, El Roy, Allah yang melihat aku. Aku biasa nggak dilihat Tuhan. Aku ini budak. Siapa aku? Bahkan namaku nggak pernah disebut. Aku nggak pernah ditanyak. Aku nggak dianggap Tuhan. Aku hanya seperti mesin bayi. Ada berguna dipakai, nggak berguna dibuang. Tapi siapakah aku Tuhan? Kau melihat aku biasa nggak dilihat. Aku perempuan, kelas 2, aku orang Mesir, aku budak Tuhan. Udah biasa nggak dilihat, udah biasa diremehkan. Tuhan, Engkaulah El Roy, Allah yang melihat aku ketika aku biasa nggak dilihat. Terima kasih Tuhan Pencipta semesta, Allahnya Israel melihat aku. Ternyata aku dilihat sama Pencipta semesta langit ini. Begitulah orang yang terluka biasa abaikan, begitu tersanjung ketika namanya dipanggil, ketika identitasnya disebut, ketika ditanya, biasa dia nggak diajak ngomong, dianggap angka, dianggap barang, saudara. Tapi Allah kita tidak pernah melihat kita seperti angka, barang, lu beruntung dipakai, nggak beruntung singkirkan, singkirkan pelan-pelan, manfaatkan, manfaatkan, singkirkan. Itu melihat orang sebagai angka. Allah tidak netral terhadap ketidakadilan yang tersembunyi. Bahkan, walaupun janji itu bukan untuk Hagar harusnya, tapi dia melihat orang, sebegitunya dia mengerti perasaan orang, bukan orang Israel. Hanya orang Mesir, bukan bangsawan, hanya budak. Tapi Tuhan bilang, kau semua berharga. Justru orang-orang yang gak diperhitungkan, ku anggap, ku datangi, ku kasihi. Saudara, Allah menjumpainya ketika dia ditindas. Allah bertanya ketika nggak pernah ditanya. Ditanya pendapatnya karena nggak dianggap. Allah menyebut namanya ketika dia nggak pernah dianggap, diremehin, diremehin, diremehin. Hanya perempuan, kelas 2. Siapa sih kamu? Ha 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 ha. Tahu rasanya diremehin? Wah, saya tahu rasanya. Makanya ketika saya membahas Hagar, wah itu nangis saudara. Nangis. Hagar kemudian menyebut Allah sebagai El Roy, Allah yang melihat. Inilah kebenaran yang sangat kuat. Sistem manusia dapat membuat seseorang tidak terlihat jahat. Ini jahat. Tetapi Allah melihat. Saudara, mungkin Anda terbuang di keluarga Anda sendiri. Nggak dianggap. Mungkin Anda merasa nggak pernah dipertimbangkan. Tapi kabar gembiranya, Tuhan senang memakai orang-orang yang gak dianggap. Tuhan selalu menganggap kita. Dia yang pilih kita, saudara. Mungkin organisasimu hanya menjadikanmu seperti angka. Tapi Allah melihat itu semua. Mungkin keputusan publik dapat memperkecil seseorang menjadi kategori. Tetapi Allah melihat. Mungkin pemimpin Kristen tidak boleh membuat manusia hilang di balik tabel, prosedur, target, 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 anggaran, sampai kehilangan hati nurani, kasih, kasih, kasih. Mana kasihnya? Atau nama baik lembaga, saudara. Dignity, impact,
assessment. Dignity impact assessment. Bab ini saya beri alat namanya Dignity Impact Assessment. Saudara, sebelum kita mengambil keputusan, tanya wajah siapa yang akan terdampak dengan keputusan saya ini. Pengurangan ini siapa yang terdampak. Lihat wajahnya. Ingat dia, saudara. Jangan cuma ini nguntungin nggak, nguntungin pakai, nggak nguntungin buang, singkirkan. Tapi manfaatkan, singkirkan. Udah nggak ada kasih. Semua angka. Promosi dari Tuhan. Terobosan dari Tuhan. Gak usah takut sampai kehilangan hati nurani, sampai kehilangan kasih. Oh, pemimpin-pemimpin yang begini. Kalau ada di gereja, dia perlu ikut ulang sekolah teologi lagi, saudara. Enggak juga, enggak jaminan. Malah di STT banyak yang begini. Bertobat. Apakah saya menyebut nama manusia atau hanya kategori cerita? Cerita siapa yang belum saya dengar? Apakah orang ini punya konteks hidup yang belum masuk laporan? Keadilan. Apakah prosesnya adil? Apakah datanya cukup? Apakah pihak yang lemah punya ruang? Dan kau pikirin cuma untung rugi, untung rugi rugi, untung pakai yang buat untung. Oh, kita nggak perlu wajahnya, singkirkan ancaman, singkirkan. Ini kehilangan hati nurani, kehilangan kasih, omong kosong itu semua. Bilang kasih itu lemah lembut, tapi kita begitu tega, tega kita. Kita yang berjanji, kita yang ingkari. Tuhan melihat, Tuhan melihat, Tuhan melihat. Saudara, martabat. Apakah orang ini diperlakukan sebagai gambar Allah? Atau hanya fungsi? Kau berfungsi, dipakai nggak berfungsi? Buang! Begitu. Kau kenapa sih marah-marah begini? Ini karena saya sudah lama tidak baca puisi, saudara ya. Fungsi, beban, dan masalah. Akuntabilitas. Siapa yang dapat menegur keputusan ini? Saudara, siapa yang bisa kau perbolehkan memeriksa setiap keputusan yang kau buat sebagai pemimpin? Jangan sikit-sikit nggak bisa dikoreksi. Aku donaturnya, aku pemimpinnya, aku gembalanya. Ada yang begini. Tapi ngomongin orang nomor satu, ngomongin jam tangan pemimpin lain, gembala lain, ditegur nggak bisa. Dia punya masa lalu, semua orang harus tunduk dengan masa lalunya. Mungkin dia nikah 2 kali nggak bisa dibilang Alkitab. Dia paksa-paksain semua orang bisa. Harusnya kan ya sudah ngakui aja saya salah. Jangan ditiru yang salah. Kan gitu lebih enak ya. Masa dipaksa orang ngomong yang membela-bela kasus dia? Ya aneh. Ditegur sintel sikit dia nggak suka. Tapi ngomongin orang nomor satu. Ngomongnya mulutnya besar sekali. Muak gue liatnya kayak ini. Pelit perhitungan gitu saudara. Nggak lama yang kayak gini. Nggak memenuhi panggilannya sebenarnya. Cuman mau cari panggung saudara. Saudara, krisis martabat itu terjadi ketika manusia tidak lagi terlihat. Ketika martabat manusia hilang dari keputusan. Kepemimpinan kehilangan jiwanya. Di kantor jangan memperlakukan staf hanya sebagai angka produktivitas. Di gereja jangan memperlakukan relawan hanya sebagai tenaga acara. Di keluarga jangan perlakukan anakmu hanya sebagai prestasi akademik. Di sekolah jangan perlakukan murid-murid, terutama yang bermasalah. Kau anggap gangguan, kau label gangguan. Salah kamu. Di pelayanan sosial, jangan memperlakukan orang yang menerima bantuan sebagai data. Oh, ini cuma data-data. Mereka pribadi yang perlu dihargai. Walaupun mereka minta bantuan. Di dunia digital, jangan memperlakukan orang sebagai profil, komentar, atau statistik. Yang penting dia ngasih komentar positif. Setiap sebelum mengambil keputusan tentang seseorang, tulis namanya. Lalu katakan dalam hati, dia dilihat Allah. Kalimat itu tidak selalu membuat keputusan menjadi mudah. Tapi kalimat itu menjaga hati agar tidak menjadi dingin.
Kebenaran perlu suara, tetapi suara yang benar harus selalu menjaga wajah manusia. Pesan yang ketiga, krisis menguji kerendahan hati melalui pin untuk dirawat. Saudara, pemimpin bisa mengalami namanya krisis kelelahan dan luka pemimpin. Di buku saya ini saya bahas di bab 13. Jadi di sini tentang prinsip pemimpin yang dirawat. Saya memakai alat rule of life pemimpin. Pemimpin yang tidak pernah berhenti akhirnya berhenti memimpin. Ada jeda, ada istirahat, ada masa sabat namanya saudara. Kalau enggak, kamu enggak pernah, terus kamu enggak pernah berhenti, kamu nanti yang berhenti memimpin, alias dead. Saudara, kita sering bicara tentang bagaimana pemimpin harus merawat orang lain. Oh, pemimpin melayani, rawat orang lain, melayani, melayani sampai habis sih dia sebagai pemimpin, habis sih. Apalagi namanya orang Kristen, yang terbesar adalah yang melayani. Habisin ini pemimpin kesempatan, kesempatan kita habisi. Apalagi nggak mau dibayar, habisi dia. Wah, kamu juga nanti dihabisi. Karena tabur tuai, bos, tabur tuai, ya. Jangan suka mampatin kebaikan orang. Hargai orang yang baik samamu. Bukan kau habisi. Banyak yang kayak gini. Nggak tahu diri. Nggak tahu menghargai. Udah dia nggak mau dibayar. Lu nggak tahu menghargai. Malah kau habisi, habisi terus sampai sehabis-habisnya. Wah, kamu nanti yang habis, bos. Karena ada namanya hukum tabur tuai. Setiap orang ingin dihargai juga. Pemimpin memang kita yang terbesar harus yang melayani, tapi bukan dihabisi. Pemimpin juga perlu dirawat. Itu bukan kelemahan, itu kejujuran rohani. Bila kita baca dalam 1 Raja-Raja 19, Elia baru saja mengalami peristiwa besar di Gunung Karmel. Allah menyatakan kuasanya, dan namun setelah itu Elia menerima ancaman Isabel, istrinya Raja Ahab ya kalau nggak salah. Dia takut, dia pergi, dia duduk di bawah pohon arar. Dan dia berkata, sudah cukup. Baru aja tadi, yes kita menang, menang, menang. Baru saat itu diancam dikit, dia kena lelah. Keletihan dia. Nggak ada yang ngasih minum. Nggak ada yang masih makan powerful itu si Elia. Tadi dia tuh, yes, yes menang. Udah biarin, biarin. Dia itu kan pelayan. Apalagi ada slogan, yang terbesar harus melayani. Udah nggak usah kasih makan. Apalagi yang dibayar. Rasain. Kita hemat, hemat, hemat. Bisa dimampati. Nyumbang lagi dia. Oh, nggak usah dikasih minum. Nggak usah dikasih makan. Oh, biarin, biarin, biarin. Begitu. Ada yang begitu. Parah itu namanya. Ya, sampai nggak tahu dia itu masih manusia. Ya. Tapi Allah dalam keletihan Elia, dia tidak mempermalukan Elia. Walau Elia bilang, cukuplah Tuhan, cukuplah Tuhan. Karena Elianya nggak mau kasih batas. Tapi Tuhan tahu, oh hambaku ini kelelahan. Nggak ada umatku yang ngasih makan. Memang ini orang ini keterlaluan. Makan aja perhitungan. Udah nggak dibayar, makan aja pun nggak mau disajikan. Kemudian Allah tidak datang dengan ceramah produktivitas. Allah tidak berkata, Elia, engkau harus lebih kuat karena kau pemimpin. Tapi Tuhan tahu, Elia lagi letih. Gak ada yang mau jamu dia makan, udah capek dia khotbah. Mentang-mentang dia nggak dibayar, malah menyumbang. Jamuan makan pun nggak mau perhitungan. Habisin, habisin. Gitu aja prinsipnya. Gak boleh begitu. Allah langsung memberi makanan, langsung memberi air karena Allah tahu kelelahan dari Elia hambanya. Allah memberi dia tidur karena dia nggak tidur-tidur asik nyiapin khotbah dia. Capek gitu ya. Dan Allah memberi dia sentuhan. Karena umatnya nggak tahu diri yang dilatih sama dia. Ini kayak pengalaman pribadi gitu ya. Tapi Allah akan merawat para pemimpin-pemimpin yang nggak dijamu, yang nggak dihargai. Kuatlah, tetaplah punya motivasi yang tulus. Tuhan yang akan memberi pertolongan. Allah memberi tidur yang nyenyak pada Elia. Memberi sentuhan, oh anakku ini kasihan dia. Dia memberi kehadiran. Baru setelah itu Allah berbicara lebih dalam. Dan ini sangat penting. Lebih dalam lagi
Ku rindu kau Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam. Si Elian udah makan, udah tidur, dia agak barulah badannya enak. Dia nyembah Tuhan lagi. Tuhan kuatkan aku tetap tulus, tetap setia. Beri aku kekuatan walaupun tidak dihargai kadang. Tapi Allah yang langsung merawat hambanya yang tulus ini. Allah memberi kehadiran. Sampai Elianya nyanyi. Lebih dalam lagi. Dia di charge sama Tuhan. Ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan. Ku mengasihimu. Cerita lebih dalam. Kadang pemimpin tidak pertama-tama butuh target. Oh, Elia, saatnya target baru. Dia hanya butuh tidur nyenyak. Biarkan dia tidur. Jangan kau kasih target-target. Kau kan pemimpin. Kau habis ya kau kasih target lagi. Target, target, target. Kasih dia makan. Dia kan nggak mau dibayar. Makan juga. Biarin dia makan orang kaya dia. Gak usah kasih makanan. Dia juga butuh sahabat. Dia juga butuh ruang menangis. Dia masih manusia. Pemimpinmu itu masih manusia. Pendeta itu masih manusia. Pemimpin juga butuh keheningan untuk kembali mendengar suara Tuhan. Kelelahan itu bukan selalu bukti kesetiaan. Kelelahan bukan selalu bukti kesetiaan. Kadang kelelahan hanya tanda bahwa tubuh kita, relasi, dan jiwa sedang minta perhatian. Pemimpin yang tidak pernah berhenti, akhirnya akan berhenti memimpin. Kamu perlu istirahat, rest, 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 rest. Mungkin kau masih bicara, mimpin rapat, melayani, senyum kau salami orang. Tapi hatimu sudah tidak peka. Karena mulai keras, mulai sinis, mulai mudah marah karena lelah. Kalau orang lelah akan mudah marah. Dia melihat orang sebagai beban. Dia mulai memakai pelayanan untuk menghindari luka. Nah, disinilah pemimpin perlu kembali dirawat Allah. Rule of life pemimpin. Inilah alat yang saya paparkan. Di sini alatnya ada 5 unsur. Rule of life, tidur. Tidur bukan tanda kita kurang rohani. Tidur adalah pengakuan bahwa kita manusia, kita bukan Allah. Kau butuh tidur. Jangan nyiapin khotbah terus, jangan nyiapin target terus. Tidur. Kedua, doa. Bukan hanya doa untuk acara, bukan hanya doa untuk pelayanan, tapi doa yang jujur. Tuhan, aku lelah, aku takut, aku tidak sanggup. Ketiga, batas. Tidak semua kebutuhan adalah panggilan pribadi. Tidak semua pesan harus dijawab malam itu. Tidak semua konflik harus diselesaikan oleh orang yang sama. Batas itu bukan kurang kasih kalau kau membuat batas. Batas sedang menjaga kasih agar tidak berubah jadi kepahitan. Kalau kau nggak buat batas, kamu nanti yang kepahitan dimempatin terus. Keempat, sahabat. Pemimpin perlu sahabat yang bukan penggemar. Sahabat yang berani bertanya, bagaimana keadaan jiwamu? Apakah engkau masih mendengar suara Tuhan? Apakah engkau sedang memimpin dari kasih atau dari luka? Kelima, evaluasi. Apa yang membuat saya hidup? Apa yang menghabiskan saya? Tanggung jawab mana yang harus saya pikul? Tanggung jawab mana yang lahir dari rasa bersalah, bukan panggilan? Saudara, saat ini bagi pendeta dan kita pemimpin gereja, bangun struktur yang merawat pemimpin. Bukan hanya memakai pemimpin. Periksa jadwal rapat, pembagian beban, cuti, pendampingan, budaya pesan di luar jam wajar. Kita pemimpin berhenti menyebut semua kelelahan sebagai harga diri pelayanan. Pilih satu ruang yang paling menguras. Minggu ini kita perlu tidur lebih jujur, doa lebih terbuka, batas yang dikomunikasikan, sahabat yang dihubungi atau evaluasi ritme. Bagi keluarga, tanyakan kepada anggota keluarga yang memimpin,
Bagian mana dari panggilanmu yang membuat hidupmu dan bagian mana yang sedang menghabiskanmu? Yang membuat kau hidup, dan yang sedang menghabisi energimu saja. Dengarkan tanpa langsung memberi nasihat. Dan bagi profesional, jangan menjadikan kelelahan kronis sebagai budaya kehormatan. Target penting, betul, tetapi manusia lebih penting daripada target. Bagi semua orang, menerima perawatan Allah bukan tanda gagal. Itu bagian dari kesetiaan. Yang ketiga, pemimpin yang dirawat Allah tidak akan menjadi lemah. Dia akan menjadi lebih manusiawi, lebih jernih, lebih setia. Saya rangkum dari tadi 3 pesannya sebelum saya tutup, saudara. Dari bagian 3 buku saya ini mengajak kita semua melihat bahwa krisis bukan hanya ancaman. Krisis itu cermin. Krisis itu memperlihatkan apa yang sedang terbentuk di dalam hati. Pertama, krisis menguji integritas melalui kompromi kecil. Kejatuhan besar hampir selalu dimulai dengan kompromi kecil. Kedua, krisis menguji keberanian kita melalui suara dan martabat manusia. Suara dipulihkan supaya kebenaran hidup dan martabat dijaga supaya manusia tidak hilang dari keputusan wajahnya. Ketiga, krisis menguji kerendahan hati melalui kesediaan pemimpin untuk dirawat. Kamu mau mengakui kelemahanmu itu rendah hati. Pemimpin yang gak pernah berhenti, dia akan berhenti memimpin. Gak apa-apa, kamu berhenti dulu. Supaya dipulihkan dulu. Dan untuk aplikasi praktis 7 hari, maka Anda bisa memilih sebagai pemimpin dari 4 audit berikut. Early warning at the audit. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sini, kepentingan apa yang sedang tersembunyi? Tekanan apa yang sedang bekerja? Bohongan kecil apa yang sedang. Siapa saksi akuntabilitas saya? Kemudian voice recovery map. Tanyakan apa yang perlu saya dengar. Apa yang perlu saya namai dengan benar. Apa yang harus diuji. Kepada siapa kebenaran harus disampaikan. Apa tindak lanjutnya? Dignity impact assessment. Tanyakan. Wajah siapa yang sedang hilang? Cerita siapa yang belum didengar? Apakah keputusan ini adil? Apakah martabat manusia dijaga? Siapa yang boleh mengoreksi? Rule of life pemimpin, alat keempat. Tanyakan, apakah saya sudah cukup tidur? Apa doa saya sudah jujur? Apa batas yang perlu saya buat? Siapa sahabat yang perlu saya hubungi? Apa yang perlu saya evaluasi minggu ini? Saudara bayangkan kita sebuah rumah tua yang tampak indah di luar. Catnya rapi, lampunya menyala, tamunya memuji. Tapi di dalam tembok ada retakan kecil yang mungkin nggak diperhatikan. Awalnya tidak mengganggu, tetapi ketika hujan besar datang, retakan itu pun melebar. Ketika angin keras datang, strukturnya mulai goyah. Begitulah kepemimpinan. Retakan kecil yang bernama kompromi, retakan kecil yang lain bernama suara yang dibungkam, retakan kecil yang lain bernama manusia yang diperkecil jadi angka, retakan kecil yang bernama pemimpin yang terlalu lelah, terus memaksa diri, udah lelah, dipaksa, dipaksa, dipaksa. Krisis bukan selalu penyebab kejatuhan. Krisis hanya memperlihatkan retakan yang sudah lama diabaikan. Krisis mengungkapkannya. Mungkin dalam rumahmu udah ada tembok-tembok yang retak. Ketika badailah datang, itu tersingkap. Karena itu Allah memanggil kita. Bukan hanya memperbaiki tampilan luar, Allah memanggil kita menjaga hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan jagalah citramu, bukan jagalah posisimu, apalagi jagalah popularitasmu, bukan. Jagalah hatimu. Karena dari hati yang dijaga lahir integritas. Dari hati yang dijaga lahir suara yang bertanggung jawab.
Dari hati yang dijaga lahir keputusan yang menjaga martabat manusia. Dari hati yang dijaga lahir pemimpin yang tahu kapan harus berhenti dan menerima perawatan Allah. Kristus adalah pemimpin yang sempurna. Dia tidak kompromi dengan kebenaran. Dia memberi suara bagi kerajaan Allah. Dia melihat yang tersingkir. Dia menyentuh yang dianggap najis. Dia memulihkan yang terluka. Dia juga menarik diri untuk berdoa kepada Bapa. Dia kuat bukan karena tidak pernah hening. Dia kuat karena selalu hidup dalam persekutuan dengan Bapa. Maka dalam krisis kepemimpinan kita tidak hanya butuh strategi baru, kita butuh hati yang kembali kepada Kristus. Krisis tempat karakter kepemimpinan disingkapkan, integritas diuji, ketika kompromi kecil tampak wajar, suara diuji saat kebenaran perlu disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Martabat diuji. Ketika manusia mulai hilang menjadi di balik sistem menjadi angka dan hilang dari keputusan. Pemimpin diuji ketika tubuh dan jiwanya mulai lelah, tapi ingin terlihat kuat. Kepemimpinan Kristiani yang setia tidak menyangkal adanya krisis, tapi dia membawa itu kepada Allah. Bawa setiap krisis kehidupanmu ke hadapan Allah. Jaga, pulihkan kebenaran, lihat wajah setiap orang sebagai manusia, dan terima perawatan Tuhan agar panggilan tidak habis dimakan tekanan. Krisis tidak hanya menguji apa yang kita kerjakan, krisis menyingkap siapa kita di hadapan Allah. Kejatuhan besar dimulai dari kompromi kecil. Pemulihan besar dimulai dari pertobatan kecil. Pemimpin yang jaga hati akan jaga manusia. Pemimpin yang kehilangan hati akan kehilangan jiwa kepemimpinannya. Demikian firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih mengingatkan kami. Engkaulah pemimpin teladan kami. Pemimpin yang benar, yang kudus, penuh belas kasih dan setia. Ajari kami seperti Engkau. Kami datang membawa hati kami, ampuni kami untuk tiap kompromi kecil yang kami biarkan, untuk tiap suara kebenaran yang kami tahan karena takut. Ampuni kami ketika memperlakukan sesama kami sebagai angka, beban, fungsi atau gangguan. Ampuni kami saat kami memaksa diri terus berjalan dan kami menolak dirawat oleh tangan-Mu yang penuh kasih. Jagalah hati kami, murnikan integritas kami, pulihkan suara kami. Bukakan mata kami untuk melihat manusia, wajah manusia yang sering hilang dari keputusan kami. Rawatlah tubuh kami saat letih, jiwa, relasi, dan panggilan kami, Tuhan. Bentuklah kami jadi pemimpin yang tidak hanya kuat di luar, tapi benar di dalam. Biarlah melalui hidup kami, kebenaran ditegakkan, martabat dipulihkan, keadilan dijaga dalam hidup kami, nama Kristus ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin semua sahabatku senusantara dimanapun Anda berada. Demikian firman Tuhan malam ini. Anda yang mungkin tidak dengar atau mau dengar semuanya, Anda bisa ke YouTube nantinya. Ada saya buat nanti di YouTube Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Baik, teman-teman yang di YouTube, saya sudahi dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Besok kita ibadah pagi. Bye.